Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Saya dan teman-teman saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup meliputi lingkungan fisik, kimia, dan biologi. Menurut Munadia Danusaputro, lingkungan hidup merupakan semua benda dan daya serta kondisi, termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad lainnya. Menurut Profesor Otto Soemarwoto, lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi di mana yang ada dalam ruang yang sedang ditempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan menurut Emil Salim, lingkungan hidup merupakan semua benda, keadaan, kondisi, dan pengaruh di mana itu berada dalam kondisi yang sedang kita tinggali dan mempengaruhi keadaan di sekitar kita seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan dengan semua benda, daya, kondisi, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, serta keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lingkungan fisik atau organik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiografis berupa udara, tanah, laut, gaya tarik, radiasi, ombak, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan biologis atau organik, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan biologis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lingkungan fisiososial, yaitu lingkungan yang berhubungan dengan peralatan, mesin, dan gedung. Yang kedua, lingkungan biososial, yaitu lingkungan yang berhubungan antara manusia dengan interaksinya, hewan dan tumbuhan domestik, dan segala sesuatu yang digunakan manusia berupa organik. Yang ketiga, lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat manusia, sikap, pandangan, serta keyakinan. Unsur-unsur terdapat 3, yaitu biotik, abiotik, dan sosial budaya. Biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Abiotik terdiri dari benda-benda mati, yaitu iklim, udara, air, dan tanah. Sosial budaya merupakan unsur sosial seperti budaya yang ada di sekitar manusia. Ekologi adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan, menunjukkan bahwa makhluk hidup dan kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan. Di mana dia hidup, makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungan. Begitupun perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Hak yang terdiri dari menikmati lingkungan segar, mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar, memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan, menikmati alam sebagai wahana wisata, memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Sedangkan kewajiban yang terdiri dari membersihkan lingkungan dan sampah, tidak mencemari tanah, air, dan udara, memanfaatkan sumber daya alam secara hemat, mendapatkan penghijauan tanah-tanah yang gersang, tidak memburu hewan-hewan di hutan, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup merupakan upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan
untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Lingkungan hidup, visi terwujudnya manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan untuk berperan aktif dalam melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tujuan yang akan dicapai: yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga kepedulian, yang keempat keterampilan, dan yang kelima partisipasi. Tujuan umum konferensi Tbilisi ada 3. Yang pertama, untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian antara ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di kota maupun pedesaan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai pola perilaku yang baru pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan. Konfigurasi pendidikan lingkungan hidup dalam PKN. Konsep moral. Yang pertama yaitu kesadaran perlunya sikap peduli lingkungan. Yang kedua yaitu paham dan peduli lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu manfaat peduli lingkungan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang keempat yaitu bagaimana cara menerapkan peduli lingkungan. Yang kelima yaitu penelitian diri sendiri mengenai peduli lingkungan. Sikap moral. Yang pertama yaitu kata hati tentang peduli lingkungan. Yang kedua yaitu niat yang dibarengi rasa percaya diri untuk peduli lingkungan. Yang ketiga yaitu empati terhadap orang yang peduli lingkungan. Yang keempat yaitu penghargaan diri kita untuk peduli lingkungan. Perilaku moral. Yang pertama yaitu kemampuan peduli lingkungan. Yang kedua yaitu kemauan peduli lingkungan. Yang ketiga yaitu kebiasaan peduli lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alam seperti tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Faktor manusia disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, antara lain seperti penebangan hutan liar, perburuan liar, merusak hutan bakau, menimbun rawa untuk permukaan, dan pembuangan sampah sembarangan. Dampak kerusakan lingkungan. Akibat dari faktor alam yaitu pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Akibat faktor manusia yaitu 1. Terjadinya pencemaran, 2. Terjadinya banjir dan tanah longsor, 3. Terjadinya pencemaran udara, 4. Terjadinya kerusakan ekosistem. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yaitu pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Seperti yang dijelaskan dalam 1. UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Tata Guna Tanah. 2. UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keutamaan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. PPRI Nomor 24 Tahun 1986 tentang AMDAL, yaitu menjelaskan tentang 1. Pembentukan badan pengadilan, 2. Menanggulangi kasus pencemaran, 3. Mengawasi B3, 4. Melakukan penilaian AMDAL. Upaya masyarakat. Pelestarian tanah. Pelestarian tanah dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan reboisasi terhadap tanah yang gundul dan pembangunan terasering atau sengketan pada perbukitan. Yang kedua adalah pelestarian udara. Pelestarian udara dapat dilakukan dengan cara menggalakkan penanaman pohon, mengurangi pembuangan gas sisa pembakaran, dan mengurangi penggunaan gas kimia. Pelestarian laut dapat dilakukan dengan cara melakukan reklamasi pantai, melarang pengambilan batu karang, melarang pemakaian peledak atau bahan kimia untuk mencari ikan, dan melarang menggunakan pukat harimau. Selanjutnya, pelestarian flora fauna bisa dilakukan dengan cara mendirikan cagar alam atau suaka marga satwa, melarang kegiatan perburuan liar,
dan menggalakkan kegiatan penghijauan. Selanjutnya adalah pelestarian hutan eksploitasi. Dengan melakukan reboisasi, melarang penebangan hutan, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, dan menerapkan sanksi yang berat bagi yang melanggarnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah dan masih ada kata yang kurang jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.